Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah Ar-Rahmanur Rahim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah. Segala puja dan puji hanya untuk dan bagi Allah, Zat yang tunggal, penggenggam takdir hidup dan kehidupan manusia. Dan bersyukur kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, serta dapat melaksanakan amalia dengan ikhlas dan rangka mencari Allah. Dan patut bersyukur sampai saat ini kita masih menyadari hakikat keberadaan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang terbaik dan kelak akan dimuliakan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi pemimpin terbaik pilihan Allah, khataman nabiyyin, penutup dari sekalian nabi, ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok figur mulia dan dimuliakan oleh Allah Zat yang Maha Mulia. Nabi besar Muhammad SAW semoga sampai pula bagi keluarga, zuriat, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah. Judul khutbah kita pada waktu yang sangat terbatas ini di majlis yang sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hakikat tujuan hidup Allah menciptakan manusia di muka bumi ini menurut konsep Al-Qur'anul Karim. Banyak manusia yang hidup di muka bumi ini, tapi sedikit yang menyadari keberadaan hidup di dunia ini. Ada anak-anak muda yang mereka bangga dengan kebebasan mereka, tapi sadarkah mereka tidak sedikit orang tua yang menyesal karena banyak menyia-nyiakan masa muda. Tapi penyesalan itu sebenarnya belum seberapa, karena masih ada jalan untuk dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan selagi Allah masih memberikan usia kepada kita sampai saat ini. Menyesal di usia tua karena tidak menuntut ilmu di usia muda, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, untuk dapat belajar, untuk memperbaiki amal-amal ibadah yang kurang. Tapi di Allah ada penyesalan yang sangat menyakitkan yang tidak akan mungkin terulang lagi untuk kedua kalinya. Itulah penyesalan orang-orang yang sekarang berada di alam barzakh. Ingin hidup lagi, ingin kembali lagi ke dunia ini, namun tidak akan mungkin dapat untuk kembali ke dunia ini, karena kehidupan dunia ini hanya satu kali terjadi pada manusia, dan Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk kedua kali. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim penyesalan orang yang berada dalam barzakh, ketika mereka mengatakan, Rabbana akhrijna ila ajalin qarib ujibu da'watak wa natabi ar-rusul. Wahai Tuhan, mohon ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Tunda azab untuk kami, kembalikan kami ke dunia sesaat saja ya Allah. Karena kami ingin ketika bisa kembali walaupun sesaat saja, untuk dapat mengikuti seruan-Mu, wa natabi ar-rusul, dan dapat mengikuti sunnah-sunnah ajaran dari Rasul. Penyesalan orang dalam barzakh. Dan ketahuilah saudaraku, ketika sudah sampai di sana, di alam barzakh namanya,
Kita tinggal menunggu 3 hal. Menunggu datangnya hari kiamat, menunggu amalia, sedekah dan doa dari yang hidup, dan menunggu laporan dari malaikat terhadap keluarga yang masih hidup. Masihkah keluarga itu mengingat dia? Dan sekarang kita berada di alam dunia, maka kesempatan kita untuk tahu dan sadari hakikat kehidupan kita, bahwa dunia dan segala isinya ini, materi kah itu, pangkat jabatan kah itu, kendaraan kah itu, tanah, rumah, semua itu adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan, hanya sekedar alat. Termasuk keluarga kita sekalipun, itu sekedar alat, bukan tujuan. Tujuan kita bagaimana alat sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dapat mencapai kepada menjadi nilai-nilai ibadah. Kendaraan itu alat. Bagaimana kendaraan yang diberikan oleh Allah lewat sebab usaha rezeki yang diberikan oleh kepada kita dapat menjadi sarana ibadah. Bagaimana istri dan anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita sebagai alat pun untuk mencapai nilai ibadah. Begitupun rumah, pangkat, jabatan, bukan tujuan. Tujuan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surah Az-Zariyat jelas sudah bahwa tujuan aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi beribadah kepada aku. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, maka ketika manusia, bahkan makhluk yang namanya jin, tidak tahu diri, tidak tahu hakikat diciptakan dia di dunia ini, maka inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tin. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan makhluk dengan sebaik-baik bentuk kejadian, termasuk manusia. Tapi sayang, summa radadna asfala safilin. Dengan perbuatan mereka mencampakkan diri mereka ke tempat yang paling rendah. Allah muliakan kita, tapi kita sendiri yang menyampaikan itu. Dan sudah banyak contoh-contoh sejarah orang-orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan, lalu dia campakkan kemuliaan oleh perbuatan dia sendiri, karena tidak tahu hakikat kehidupan. Mungkin kita pernah membaca dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan dalam sebuah riwayat, iblis itu nama aslinya Azazil. Dia pernah beribadah sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblis bernama Azazil ini diberikan oleh Allah kemuliaan, beribadah, mengabdi, melakukan kebaikan selama 185.000 tahun. Bukan masa yang sebentar. Pernah menjadi guru dari para malaikat, pernah menjadi penasehat dari malaikat, yang disebut sayyidul malaikat, pemimpin dari malaikat. Lalu apa yang akan direndahkan oleh Allah derajatnya? Ketika dalam surah Al-A'raf ayat 11 dan 12, yang diperintahkan untuk sujud mengetahui hakikat dirinya bahwa dia adalah sebagai makhluk Allah pula. Apa jadi? Dia mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqni min nar wa khalaqahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Ukhruj minha, kata Allah. Keluar dari surga dalam keadaan hina, kedudukan tinggi lalu diturunkan oleh Allah, maka dinamakan dia iblis. Nah, banyak orang-orang sekarang ini yang mengikuti jejaknya karena kesombongannya. Dia hancur oleh kesombongan sendiri, kesombongan oleh ilmu, kesombongan oleh harta, dan pada kesimpulannya tidak lain dan tidak bukan karena mereka tidak mengerti dan tidak sadar hakikat diciptakan di dunia ini sebagai pengabdi yang terbaik, bukan sebagai perusak. Sebagai pengabdi, bukan sebagai perusak. Dunia itu dimakmurkan, hati ini pun diperbaiki,
amal untuk diperbaiki, hati untuk diperbaiki, bahkan seluruh dunia untuk dimakmurkan. Bagaimana kita menjadi hamba yang terbaik di dunia ini? Ketika kita ingin menjadi hamba yang terbaik dalam pandangan Allah, terbaik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia, maka insya Allah akan mencapai derajat yang mulia di sisi Allah. Saudaraku, hidup ini tidak lama, hanya tinggal menunggu giliran saja. Dan tidak ada kemuliaan yang tertinggi dalam surah Al-Hujurat ayat 13 kecuali manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kelak orang yang menempatkan posisi tinggi di sisi Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Pada akhirnya mari kita menyadari diri bahwa bagaimana setiap langkah perjalanan hidup kita dimulai dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik karena mencari ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh ya Allah, apapun yang kita lakukan dengan baik sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Tidak ada kata lain kecuali ibadah. Ibadah itu. Ustaz, kita mencari dunia, kita berbuat kebaikan, semuanya tidak ibadah, saudara. Kita mencari nafkah untuk anak istri kita, niatkan ibadah. Tapi kalau tidak ada niat karena Allah, maka sungguh segala perbuatan baik sekalipun kalau tidak diniatkan karena Allah, maka tersia-siakan. Maka banyak orang yang ibadahnya baik di depan manusia, tapi saya tersia-siakan dalam hadapan Allah. Kenapa? Ketika kebaikan itu dikecewakan oleh orang lain, maka muncullah perkataan-perkataan yang membuat amalia hilang seketika itu juga. Kenapa? Dia menganggap kebaikan tidak dihargai, padahal saudara, kebaikan yang kita lakukan itu sungguh demi Allah untuk kita. Tidak ada orang yang lebih sayang kecuali diri kita sendiri, sayang kepada diri kita. Kita berbaik, syariatnya betul. Kita berbaik kepada istri kita, kepada anak kita, kepada sahabat kita, namun pada hakikatnya itu untuk kita sendiri. Kenapa? Kebaikan yang kita tanam itu akan dapat kita juga. In ahsantum di anfusikum wa in zasatum falaha. Sesungguhnya kebaikan kamu lakukan akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk menyadari diri kita dengan sesadar-sadarnya, dengan keyakinan penuh bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah ini dalam dunia yang penuh dengan hiburan dan sedap gurau. Pada suatu saat nanti Allah akan cabut hiburan itu, Allah akan lenyapkan hiburan itu, Allah akan tutup kenikmatan itu, dan tidak ada yang lain. Hanya orang-orang yang diberi nikmat untuk ibadah kepada Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam hidup dan kehidupannya. Amin Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله عليك ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالإتهام والاعتصام بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلام تام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بنفسه وصل قدسي وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الحاجة إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في هذا المجلس مع المجلس برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.